Pertama, glass beaker berfungsi untuk menampung dan mencampur larutan atau bahan kimia. Kedua, tabung reaksi berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan dua atau lebih larutan atau bahan kimia. Fungsi lainnya sebagai wadah untuk pengembangan mikroba dalam pengujian bakteri. Alat yang ketiga yaitu Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan, bahan, atau cairan. Alat yang keempat yaitu glass rod speeder yang disebut juga L-speeder atau batang penyebar kaca berfungsi untuk menyebarkan suspensi mikroba secara merata di permukaan media padat seperti agar dalam cawan Petri. Alat kelima yaitu batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan agar campuran menjadi homogen dan merata. Alat keenam cawan Petri sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media. Alat yang ketujuh yaitu aluminium foil berfungsi sebagai penutup Erlenmeyer dan tabung reaksi. Alat kedelapan corong kaca sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Alat ke-9 yaitu kaca arloji sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan sampel, juga wadah untuk menimbang bahan kimia atau sebagai tempat mengeringkan padatan. Ke-10 yaitu jarum oseh berfungsi untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan kembali. Alat yang ke-11 yaitu pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat kecil, biasanya setetes demi tetes. Alat ke-12 yaitu mikropipet berfungsi untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 mikromili. Alat ke-13 laminar airflow berfungsi untuk menciptakan area kerja yang steril. Cara penggunaannya yaitu pertama membuka tutup laminar airflow ke atas, kedua menyolokkan ke stop kontak, ketiga, membersihkan area laf dengan menyemprotkan alkohol dan tutup rapat laf. Keempat, nyalakan lampu UV selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan lampu UV. Dan tunggu beberapa saat, laf bisa dapat dibuka kembali. Kelima, nyalakan tombol neon dan fan. Keenam, setelah selesai bekerja, matikan neon dan fan, kemudian bersihkan kembali. Ke-14, inkubator berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil penanaman mikroba. Pertama, menghubungkan kabel power ke stop kontak. Kedua, menekan tombol power. Ketiga, mengatur suhu dalam inkubator dengan menekan tombol set. Keempat, sambil menekan tombol set, memutar tombol di sebelah kanan atas tombol set hingga mencapai suhu yang diinginkan. Kelima, setelah suhu yang diinginkan selesai diatur, melepaskan tombol set. Keenam, inkubator akan menyesuaikan settingan suhu secara otomatis setelah beberapa menit. Alat 15 yaitu koloni counter berfungsi untuk menghitung jumlah koloni mikroba. Pertama, menghubungkan kabel power ke stop kontak. Kedua, menekan tombol di sebelah kiri belakang sampai lampu koloni counter menyala dan stabil. Ketiga, menekan tombol set agar angka pada display menunjukkan angka 0. Keempat, menghitung jumlah koloni mikroba dengan menekan koloni yang terlihat. Kelima, jumlah yang tertera pada display menunjukkan jumlah koloni yang telah dihitung. Keenam, menekan tombol di sebelah kiri belakang untuk mematikan koloni counter. Alat ke-16 yaitu magnetic stirrer, berfungsi menghubungkan larutan dengan pengadukan. Pertama, menghubungkan kabel power ke stop kontak. Kedua, menekan tombol power untuk menghidupkan magnetic stirrer. Ketiga, mengubah tombol di sebelah kanan untuk mengatur kecepatan. Keempat, ubah tombol di sebelah kiri untuk mengatur suhu. Terakhir, mematikan power dan mencabut kabel dari stop kontak. Alat ke-17 yaitu vortex untuk mengaduk senyawa kimia yang ada dalam tabung reaksi atau wadah. Pertama, menghubungkan kabel power ke stop kontak. Kedua, menekan tombol power untuk menghidupkan vortex. Ketiga, memutar tombol sebelah kanan untuk mengatur kecepatan. Semakin memutar ke kanan, maka semakin cepat. Terakhir, menekan tombol power untuk menghentikan vortex dan mencabut kabel dari stop kontak. Alat ke-18 yaitu autoclave, berfungsi untuk mensterilkan alat dan bahan. Prosedur yang pertama yaitu sebelum melakukan sterilisasi, cek terlebih dahulu banyaknya air di dalam autoclave. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka ditambah. Menggunakan air hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat.
Kedua, memasukkan peralatan dan bahan yang akan disterilisasi. Memasukkannya dengan hati-hati. Ketiga, menutup autoklaf dengan rapat. Mengencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoklaf. Keempat, menyalakan autoklaf ke stop kontak. Kemudian mengatur timer dengan waktu 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Kelima, tunggu sampai air mendidih sehingga uap memenuhi kompartemen autoklaf dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian, klep pengaman dikencangkan dan tunggu sampai selesai perhitungan waktu 15 menit. Keenam, mencabut kabel autoklaf dari stop kontak. Lalu, klep pengaman dibuka. Terakhir, dikeluarkan alat di dalam autoklaf yang sudah disterilisasi. Pertama, menggunakan APD alat pelindung diri untuk menjaga kebersihan dan keamanan seperti masker, jas laboratorium, sarung tangan. Kedua, menyemprotkan alkohol 70% ke seluruh anggota praktikum ke tangan yang sudah memakai sarung tangan untuk tambahan sterilisasi. Ketiga, menyemprotkan alkohol ke permukaan meja kemudian membersihkan permukaan meja kerja dengan tujuan mensterilisasi area kerja. Keempat, menyemprotkan alkohol 70% ke alat-alat laboratorium yang akan disterilisasi. Kelima, alat-alat laboratorium yang telah disemprotkan alkohol kemudian dilap menggunakan tisu bersih. Prosedur ini memiliki tujuan untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme dari permukaan alat, serta memastikan permukaan alat cepat kering dan bebas dari residu. Keenam, menutup alat laboratorium seperti tabung reaksi menggunakan kapas dengan rapat sehingga tidak ada celah. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah masuknya kontaminan dari lingkungan luar ke dalam tabung reaksi. Ketujuh, membungkus alat atau bahan dengan aluminium foil yang akan disterilisasi biasanya untuk bahan logam atau kaca. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi alat atau bahan dari kontaminasi selama dan setelah proses sterilisasi, serta menjaga kesterilan hingga alat digunakan. Kedelapan, membungkus dengan kertas coklat terutama jika akan disterilisasi menggunakan autoklaf agar alat tetap kering setelah proses. Ini merupakan alat-alat laboratorium yang telah siap untuk disterilisasi. Prosedur yang pertama yaitu sebelum melakukan sterilisasi, cek terlebih dahulu banyaknya air di dalam autoklaf. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka ditambah. Kedua, memasukkan peralatan dan bahan yang akan disterilisasi. Ketiga, menutup autoklaf dengan rapat. Mengencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoklaf. Keempat, menyalakan autoklaf ke stop kontak. Kemudian mengatur timer dengan waktu 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Kelima, tunggu sampai air mendidih sehingga uap memenuhi kompartemen autoklaf dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian, klep pengaman dikencangkan dan tunggu sampai selesai perhitungan waktu 15 menit. Keenam, mencabut kabel autoklaf dari stop kontak. Lalu, klep pengaman dibuka. Terakhir, dikeluarkan alat di dalam autoklaf yang sudah disterilisasi. Alat-alat laboratorium yang telah disterilisasi kemudian disimpan di tempat yang bersih dan tertutup untuk menjaga kesterilannya. Memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi ulang setelah proses sterilisasi sehingga alat tetap dalam kondisi steril hingga digunakan.